Banyak yang bilang, gaya balap Veda Ega Pratama, pembalap nomor 9 kebanggaan Indonesia, itu terlalu beresiko, bahkan cenderung nekat. Apalagi setelah insiden di Moto3 Brazil 2026 yang sempat bikin seluruh penonton menahan napas. Dalam kecepatan tinggi, di momen krusial, Veda hampir kehilangan kendali dan jaraknya hanya sekitar 1 cm dari jatuh. Sebuah situasi yang kalau sedikit saja meleset bisa berujung crash besar. Tapi justru di titik itulah karakter asli seorang pembalap terlihat. Banyak yang langsung berkomentar, itu mah hoki. Tapi kalau kita pikir lebih dalam, apakah mungkin seseorang bisa selamat dari situasi se-ekstrim itu hanya karena keberuntungan? Di level Moto3, semua pembalap punya skill tinggi. Tapi yang membedakan adalah bagaimana mereka bereaksi dalam kondisi genting. Dan Veda menunjukkan sesuatu yang tidak semua rider punya. Insting balap yang tajam dan kontrol motor yang luar biasa presisi. Dalam sepersekian detik, dia mampu menyeimbangkan motor, mengatur bukaan gas dan menjaga racing line tetap optimal. Itu bukan reaksi asal-asalan. Itu adalah hasil dari latihan bertahun-tahun, jam terbang tinggi, dan pemahaman mendalam terhadap karakter motor yang dia tunggangi. Di sisi lain, tim Honda Team Asia pasti sempat dibuat tegang, karena satu kesalahan kecil saja bisa membuat semua kerja keras selama balapan hilang begitu saja. Poin yang sudah di depan mata bisa lenyap dalam hitungan detik, tapi disitulah mental Veda benar-benar diuji. Dan yang terlihat jelas, dia tidak panik. Dia tetap tenang, tetap fokus, dan langsung kembali ke ritme balapnya seperti tidak terjadi apa-apa. Itulah yang membedakan pembalap biasa dengan calon juara. Memang, gaya balap Veda sering disebut agresif. Tapi kalau kita lihat sejarah, banyak pembalap besar dunia juga dikenal dengan gaya seperti itu di awal karir mereka. Agresif, berani ambil resiko, dan tidak takut duel wheel to wheel. Bedanya, Veda mulai menunjukkan bahwa agresivitas itu bukan sekedar nekat, tapi sudah punya arah dan perhitungan. Karena kalau hanya ingin aman, ya jelas bisa. Tinggal bermain di belakang, jaga posisi, dan finish tanpa resiko. Tapi ya itu tadi, kalau mau santai mungkin cukup gojek santai asal selamat. Hehe, canda-canda. Karena di level ini, yang dibutuhkan bukan sekedar selamat, tapi bagaimana caranya bisa menang dan membuktikan diri. Sekarang mari kita lihat gambaran yang lebih besar. Jangan hanya terpaku pada satu insiden hampir jatuh tadi. Lihat bagaimana perjalanan Veda sepanjang musim 2026 ini. Setelah balapan sengit di Jerez, dia justru berhasil memimpin klasemen Rookie of the Year. Sebuah pencapaian yang tidak bisa dianggap remeh, mengingat persaingan di Moto3 sangat ketat dan diisi oleh talenta-talenta muda terbaik dari seluruh dunia. Yang lebih menarik, Veda tidak sekedar memimpin, dia unggul dari rival-rival kuat seperti Brian Uriarte dan Hakim Danish. Dua nama yang juga punya potensi besar dan didukung oleh sistem balap Eropa yang sudah matang. Tapi, Veda sebagai pembalap dari Indonesia mampu membuktikan bahwa dia bisa bersaing, bahkan berada di atas mereka. Dengan koleksi 27 poin, ditambah performa yang konsisten dari satu balapan ke balapan lain, Veda mulai menunjukkan pola yang jelas. Dia bukan sekedar one hit wonder. Dia bukan pembalap yang hanya bersinar sesaat, tapi punya konsistensi yang menjadi kunci utama di kejuaraan dunia. Beberapa kali dia berhasil menembus posisi depan, bahkan meraih podium di tengah tekanan luar biasa dari rider-rider top. Ini menunjukkan bahwa dia tidak hanya cepat, tapi juga cerdas dalam membaca situasi balapan. Kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan kapan harus mengambil resiko. Semua itu mulai terlihat matang. Dan kalau kita bicara soal mental, ini mungkin salah satu kekuatan terbesar Veda. Tidak mudah bagi seorang pembalap muda untuk datang ke Eropa, menghadapi tekanan besar, ekspektasi tinggi, dan tetap tampil konsisten. Banyak rider bertalenta yang justru kehilangan performa karena tidak kuat secara mental. Tapi Veda justru sebaliknya. Semakin ditekan, semakin tajam performanya. Inilah alasan kenapa menyebut semua ini sebagai hoki terasa tidak adil.
Karena keberuntungan mungkin bisa membantu sekali dua kali, tapi tidak mungkin membawa seseorang memimpin klasemen. Tidak mungkin membuat seorang pembalap terus berada di depan melawan rival-rival kelas dunia, dan tidak mungkin menghasilkan performa konsisten sepanjang musim. Semua itu adalah hasil dari kerja keras, disiplin, dan kualitas. Mengasapi rider dunia di tanah Eropa bukan hal yang mudah. Trek-trek seperti Jerez punya karakter teknis yang menuntut presisi tinggi. Belum lagi kondisi cuaca yang bisa berubah. Dan kalau kita tarik ke perspektif yang lebih luas, apa yang dilakukan Veda saat ini bukan hanya tentang dirinya sendiri. Ini tentang pembuktian bahwa pembalap Indonesia juga bisa bersaing di panggung dunia. Bahwa talenta dari Asia Tenggara tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia membawa harapan sekaligus membuka jalan bagi generasi berikutnya. Jadi ketika ada yang masih meragukan, mungkin sudah saatnya kita melihat dengan lebih objektif. Lihat datanya, lihat performanya, lihat bagaimana dia menghadapi tekanan dan tetap tampil kompetitif. Karena pada akhirnya, balapan tidak ditentukan oleh opini, tapi oleh hasil di lintasan. Dan sejauh ini, Veda Ega Pratama sudah memberikan jawaban yang sangat jelas. Ini bukan soal hoki, ini adalah tentang skill, mental, kerja keras, dan keberanian untuk mengambil resiko di momen yang tepat. Terima kasih luar biasa untuk kalian semua yang sudah setia menonton sampai detik terakhir di channel Veda Ega Pratama atau yang kita kenal dengan VDPM Moto. Kalian bukan sekedar penonton, kalian adalah bagian dari perjalanan besar menuju mimpi. Dari nol, dari Indonesia menuju panggung dunia, kita kawal bersama setiap tikungan, setiap overtake, dan setiap kemenangan yang akan datang. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, penuh semangat, penuh perjuangan, dan penuh adrenalin, jangan lupa untuk tekan tombol like sekarang juga. Subscribe channel ini dan jadilah saksi lahirnya bintang besar dari tanah air. Dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian selalu jadi yang pertama tahu setiap update terbaru, setiap kabar panas, dan setiap momen bersejarah dari perjalanan Veda Ega Pratama menuju MotoGP. Tulis juga di kolom komentar, kalian dari mana dan seberapa besar dukungan kalian untuk Veda. Kita bangun komunitas solid, komunitas yang percaya bahwa pembalap Indonesia bisa mendunia. Terus dukung, terus gas, dan jangan pernah berhenti percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kencang, tetap fokus, dan tetap satu aspal. VDPM Moto, gaspol sampai dunia mengenal Indonesia. Stop what's moving, I'm changing my life